Jika melihat cahaya yang muncul di langit, tentunya kita hanya bisa beranggapan satu hal. Mungkin itu adalah benda-benda langit seperti bintang atau itu mungkin sebuah UFO. Apalagi jika bentuknya pipi atau oval, kemungkinan besar itu adalah UFO. Hal itu terjadi pada beberapa insiden yang terkenal dengan penampakan makhluk humanoid yang menampakkan diri mereka kepada manusia di bumi. Ada beberapa dari insiden-insiden ini yang terbilang cukup menarik, seperti halnya makhluk humanoid yang ingin berinteraksi dengan manusia, sampai penculikan yang membuat para korbannya seperti terhipnotis dan tidak mengingat apapun tentang insiden tersebut. Insiden M. Japri. Ketika sedang bermain Sky di sekitar desa M. Japri yang terletak di Finlandia pada sore hari tanggal 7 Januari 1970, para pemain Sky profesional Arno Heinonen dan Esko Filjo sempat berhenti di sebuah hutan untuk beristirahat. Ketika beristirahat, mereka berdua mendengar suara dengung yang aneh seakan-akan mendekati mereka. Keadaan langit yang mulai gelap menunjukkan adanya cahaya aneh yang melintasi langit dan bergerak cepat menuju ke arah tempat mereka beristirahat. Suara dengung pun semakin keras ketika cahaya itu mendekat. Mulai terlihat sebuah benda seperti pesawat berbentuk pipi mendarat dalam jarak 3 meter dari tempat di mana Arno dan Esko berdiri. Benda itu memancarkan kabut berwarna merah yang mengelilingi pesawat itu dan kemudian memancarkan sinar cahaya yang sangat terang. Akibat sinar itu, Arno dan Esko mengalami kebutaan sementara. Arno merasa seolah-olah ada gaya yang mendorongnya jatuh ke belakang ketika mereka mulai dapat melihat dengan jelas. Apa yang ada di depan mata mereka adalah pemandangan yang sangat aneh. Mereka berdua melihat penampakan sebuah makhluk yang tentunya bukan dari ras manusia. Berdiri dalam cahaya tabung yang berkilau, makhluk itu memegang sebuah kotak hitam yang aneh. Kotak hitam itu bersinar dengan pancaran cahaya berwarna kekuningan. Setelah beberapa saat, makhluk itu yang digambarkan memiliki ukuran tubuh layaknya anak kecil mengarahkan kotak hitam kepada Arno. Kotak hitam itu kemudian menghasilkan semacam kabut berwarna merah keabu-abuan dan percikan bunga api ke arahnya. Insiden tersebut terjadi sangatlah cepat. Setelah kabut misteri berwarna merah itu keluar dari kotak hitam, cahaya putih yang terang kembali bersinar dan tiba-tiba saja benda itu menghilang. Ketika sadar, Arno merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Benar saja, kaki kanannya terasa mati rasa. Esko pun membantu Arno sampai pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Arno mengeluarkan air mani berwarna hitam. Dirinya sempat syok dengan apa yang dialaminya. Insiden ini diyakini oleh banyak peneliti sebagai kejadian yang nyata, meskipun ada beberapa klaim yang menyatakan bahwa mereka berdua hanya mengalami imajinasi karena kelelahan. Insiden Kinula. Setahun setelah insiden M. Japri terjadi, kejadian serupa juga dialami oleh dua wanita yang sedang mengemudi melewati daerah Kinula pada tanggal 2 Februari 1971. Setelah pukul 8 malam waktu setempat, saat mengemudi, dua wanita ini merasa sedang diikuti oleh cahaya aneh yang melayang dari belakang mobil mereka. Menyadari ada sesuatu yang ganjil, mobil pun diberhentikan, dan cahaya itu tiba-tiba menghilang ketika melewati mobil mereka. Dan tampak berdiri makhluk setinggi 90 cm dengan menggunakan setelan berwarna coklat hijau dan helm seperti astronot di kepalanya. Makhluk itu sempat memandangi kedua wanita itu sebelum akhirnya bergegas menghilang memasuki hutan yang berada di sisi jalan. Kedua wanita itu sempat syok dan ingin mengejar makhluk itu, namun mereka mengurungkan niatnya dan melanjutkan perjalanan mereka. Insiden emisi lin. Pada tanggal 10 Mei 1978, Jan Wolski yang berusia 71 tahun sedang mengendarai kereta kudanya menuju area hutan di dekat Emilisin, Polandia. Saat itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 8 pagi. Hanya Jan dan kudanya yang berada di sepanjang jalan itu. Sesaat kemudian, ia melihat dua sosok makhluk humanoid yang aneh di depannya. Ia pun mengendarai kudanya dengan cepat sambil menghindari dua makhluk itu. Anehnya, seolah-olah mengetahui bahwa Jan akan menghindar, makhluk itu melompat ke dalam kereta kudanya dan memposisikan diri di belakang Jan yang panik saat itu. Makhluk-makhluk ini digambarkan menggunakan seperti jubah yang berwarna hitam dan memiliki tinggi sekitar 1,5 meter. Wajah dan tangan mereka berwarna hijau terang. Jan kemudian ingat bahwa mereka saling berbicara satu sama lain dengan suara yang lirih dan bahasa yang tidak dimengerti sama sekali oleh Jan. Insiden 1996. Pada malam tanggal 23 September 1996, sebuah insiden penampakan makhluk humanoid terjadi di wilayah Fife, Skotlandia.
Mary Marison bersama putranya Peter dan seorang temannya Jane berencana untuk mengantar Jane pulang ke rumahnya. Ketika sedang dalam perjalanan, mereka melihat cahaya yang aneh dan terang yang tampaknya seperti terbelah dua. Ketika mereka menyaksikan pemandangan itu dari dalam mobil, muncul lagi sebuah pesawat yang lebih berbentuk segitiga dengan lampu berwarna merah di bagian bawah pesawat itu melintas di atas mobil mereka dan segera menghilang dari pandangan mereka. Mereka pun merasa bingung dan sangat terkejut. Mereka memutuskan untuk mampir ke sebuah toko. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Namun, mereka kembali bertemu dengan pesawat aneh itu lagi. Kali ini, pesawat itu sangat dekat dengan mobil mereka yang melayang di atas kepala mereka selama beberapa detik dan kemudian menghilang seketika. Setelah sampai di rumah, Mary melaporkan insiden tersebut. Kemudian mereka bertiga diinvestigasi oleh para penyidik UFO untuk melihat apakah mereka mendapat sesuatu informasi menarik terkait hal tersebut. Mereka pun mendatangi area di mana pesawat itu muncul dan mereka bersembunyi di balik tembok untuk melihat apakah yang akan terjadi di area tersebut. Dan benar saja, mereka dengan jelas melihat beberapa sosok kurus bergerak mondar-mandir ke sebuah objek yang berada di tanah. Masing-masing dari sosok itu sepertinya membawa sebuah kubus ataupun kotak. Pada investigator UFO saat itu membawa teropong dan memandangi apa yang dilakukan sosok-sosok itu dari jarak yang dekat. Dapat dipastikan bahwa mereka bukanlah manusia. Dan kemudian kapsul kecil tiba-tiba datang menghampiri mereka. Meskipun tidak jelas apa yang kemudian terjadi setelah itu, dapat dipastikan terjadi penculikan terhadap Mary, Jane, Peter bersama para investigator saat itu. Yang dikembalikan hanya 4 orang saja dan mereka semua tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi, seperti yang dihipnotis.